kok orang-orang nih nganggap hal ini nih kayak rumit, bahkan bukan hanya rumit, tapi dihindari lah. Kalau kita bicara tentang fisika, orang-orang udah nggak mau lagi. Padahal sebenarnya kita sedang bicarakan tentang sesuatu yang dekat dengan kita. Nah, itulah yang bikin saya merasa saya perlu komunikasikan ini ke orang-orang bahwa belajar fisika, belajar sains, belajar apapun itu mudah, nggak usah dihindari, ya kayak gitu. Terus, tapi kalau saya ngomong langsung kan terbatas, kita nggak bisa ketemu ribuan orang dalam satu kali pertemuan kan, saya mesti keliling Indonesia untuk bisa ngomong kemana-mana. Maka saya pikir Betul. dari buku lah, ya dari buku lah kita bisa bawa pemikiran kita ini kemanapun. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di podcast Kata Loka, tentunya dengan saya Yunosa ya teman-teman. Eh, Datang kembali di podcast yang menjadikan ruang obrolan santai, hangat, tapi penuh dengan perspektif baru ya teman-teman. Senang sekali hari ini kita bisa kembali berbincang bersama dalam episode yang spesial. Nah, kalau mendengar kata science, mungkin sebagian dari kita tuh langsung kayak membayangkan rumus-rumus gitu atau teori-teori rumit atau bahkan bahasa akademik yang sangat berat ya teman-teman. Padahal sebenarnya sains itu bisa hadir sangat dekat dengan kehidupan kita sendiri melalui tradisi, budaya, cerita masyarakat atau bahkan kebiasaan sehari-hari yang diwariskan turun-menurun. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yaitu menjelajah serta lewat kearifan lokal, inspirasi di balik buku sains populer. Nah, bersama narasumber kita hari ini kita akan ngobrol tentang proses kreatif menulis buku sains populer, bagaimana budaya lokal bisa menjadi jembatan untuk memahami ilmu pengetahuan, sampai cerita-cerita menarik di balik lahirnya sebuah karya. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget bagaimana sains itu bisa dikemas dengan lebih dekat, hangat dan membumi ya pastinya, tetap bersama dengan Nosa di episode kali ini. Jadi jangan sampai ketinggalan dari awal sampai akhir. Nah, langsung aja kita sapa nih ya, siapa yang akan ngobrol dengan Nosa di episode kali ini. Kita sapa dulu, halo Kak Engli. Halo, Gimana nih Kak kabarnya? kabar baik nih hari ini, sehat hari ini. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini sibuk apa nih Kak Engli? Seperti biasa kerja ada salah satu perusahaan asing di Batam, kerja di situ ya di bidang riset. Oke. Nah, sebelum berkenalan, sebelum kita membahas banyak hal di episode kali ini nih Kak Engli, boleh banget dong cerita sedikit tentang Kak Engli ini siapa sih sebenarnya? Terus kenapa memutuskan untuk menjadi seorang penulis di gempuran banyak orang yang kayaknya lebih baik kerja kantoran deh, kayaknya lebih baik kerja ini itu gitu. Oh iya, mungkin perkenalan ya, nama saya ini Engli Herianto Domanu, saya asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, saya S1 juga di Kupang, jurusan fisika dari kampus Nusa Cendana, Universitas Nusa Cendana, Undana ya, kalau di sana kenalnya. Kemudian S2 dapat beasiswa LPDP, ya kuliah di ITB, ya, jurusan teknik fisika. Ya. Nah, salah satu dosen saya yang sekarang jadi menteri riset, nah itu dosen pembimbing tesis saya, dosen pembimbing tesis 2 ya, Bapak Brian. Nah itu beliau lah itu. Ya, jadi kenapa mau jadi penulis ya? Karena saya pikir gini, saya ini suka dialog, suka bercerita tentang apa yang saya tahu. Nah, dalam hal ini tentang fisika, fisika, sains secara umum ya gitu. Terus saya dapatnya kayak kok orang-orang nih nganggap hal ini nih kayak rumit, bahkan bukan hanya rumit tapi dihindari lah. Kalau kita bicara tentang fisika, orang-orang udah nggak mau lagi kayak gitu. Udah apa sih itu ya? Padahal sebenarnya kita sedang bicarakan tentang sesuatu yang dekat dengan kita kayak gitu. Nah, itulah yang bikin saya merasa saya perlu komunikasikan ini ke orang-orang bahwa belajar fisika, belajar sains, belajar apapun itu mudah, nggak usah dihindari ya kayak gitu. Terus, tapi kalau saya ngomong langsung kan terbatas, kita nggak bisa ketemu ribuan orang dalam satu kali pertemuan kan, saya mesti keliling Indonesia untuk bisa ngomong kemana-mana. Maka saya pikir Betul. dari buku lah, ya dari buku lah kita bisa bawa pemikiran kita ini kemanapun. Nah, itulah akhirnya saya memilih untuk menulis. Ya, gitu.
Nah, oke, Kak ini kan, seorang penulis yang, apa ya, tertarik banget untuk menuliskan buku sains populer, benar begitu ya, Kak Engli ya? Ya, Nah, ya, apa sih, benar. Kak, sebenarnya, mungkin nih, pendengar podcast Kataloka juga ada yang awam atau pengen tahu nih, gimana sih caranya kita itu atau apa pembedanya antara sains populer dengan tulisan ilmiah yang biasa kita temuin nih? Apalagi pendengar kita mungkin Hmm, kebanyakan mahasiswa ya, Kak Engli ya? ya benar. Kalau tulisan-tulisan ilmiah ya mungkin teman-teman bisa lihat lah tulisan-tulisan ilmiah itu kaku, kemudian penjelasan-penjelasannya tuh akademis sekali, aksesnya terbatas hanya golongan tertentu. Nah, itu tulisan ilmiah kayak gitu. Nah, kalau buku-buku sains populer atau tulisan sains populer ini lebih komunikatif, ya dengan bahasa yang lebih enak, nggak kaku, dan berharap orang-orang banyak tuh bisa lebih paham. Kalau tadi saya bilang kan tulisan ilmiah itu untuk kalangan tertentu ya, orang-orang akademik dengan bahasa-bahasa yang akademik yang mungkin ribet atau rumit untuk didengar oleh banyak orang ya. Tapi kalau sains populer ini diharapkan ini bisa menyentuh masyarakat yang lebih luas. Ya, masyarakat ini. Misalnya ya, kalau orang-orang baca tentang tulisannya Einstein tentang relativitas dalam tulisan ilmiahnya dia itu rumit sekali. Ya, rumit sekali ya. Bahkan waktu Einstein dengan Chaplin ngomong, tahu Charlie Chaplin kan? Ya, mereka dua tuh Iya, teman zaman dulu kan. Ya. Terus si Chaplin, si Einstein ngomong ke Chaplin ceritanya kayak gini, wah saya kagum lah sama kamu. Kamu bahkan nggak ngomong pun orang-orang uh, senang dengan kamu, artinya populer kayak gitu kan. Nah, Chaplin juga puji Einstein dalam hal itu bahwa Einstein banyak ngomong pun orang-orang banyak yang nggak ngerti pikirannya dia, gitu. Artinya zaman itu pun sedikit sekali yang bisa ngerti tulisannya Einstein di mana-mana. Tapi sampai sekarang kita paham. Kenapa kita paham? Karena ada penulis-penulis yang menerjemahkan dengan lebih lebih sederhana pernyataannya Einstein itu, sehingga kita paham. Oh, inilah relativitas itu. Ya, itulah perbedaannya kayak gitu. Oke, Kak, mungkin dari perjalanan atau basic atau bahkan, background dari Kak Enggi sendiri ya, boleh banget dong, Kak, ceritain nih ke Nosa dan teman-teman pendengar podcast, awal mula ide buku muncul. Boleh juga Kak spill judul bukunya yang terbit di Data Pustaka, Kak Engli. Oh iya, oke lah. Saya mulai dari judul buku ya. Judul bukunya Dalam Pikiran Semesta dengan tagline Fisika dan Keheranan yang Mengubahkan. Jadi di sini yang jadi sorot sebenarnya adalah fisika dan keheranan. Jadi kalau tadi Nosa tanya, dari mana sih awalnya buku ini muncul? Dari keheranan. Ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dulu waktu saya kecil tuh nggak terjawab. Nah, itu bermula dari situ. Ya, mungkin Nosa bisa bayangkan saya lahir di Kupang, di satu daerah namanya Oibufu. Zaman saya dulu, tahun 90-an tuh akses ke buku-buku masih sulit. Akses ke buku-buku masih sulit. Saya belajarnya dari mana? Dari koran-koran bekas, bungkus kacang rebus, bungkus gorengan, ya. Mama biasa beli kue-kue atau kacang rebus dari situ. Saya belajar dari situ. Saya belajar dari situ. Dan dari situ saya baca, saya banyak pertanyaan. Kenapa gini, kenapa itu, kenapa gini, kenapa gitu. Jadi buku ini berawal dari keheranan, dari pertanyaan. Nah, kayak gitu. Nah, oke, apakah ada kaitannya Kak Engli dengan kearifan lokal sebagai sebagai pintu masuk untuk membahas sebuah sains nih, Kak Engli? Iya, ada sih. Itu dimulai dari, saya kan jurusan S1, jurusan fisika nih. Saya baca buku-buku dari jurusan buku-buku literatur fisika, kok contohnya contoh barat semua ya. Dibahas tentang contoh kereta api. Saya di Kupang belum pernah naik kereta api. Saya pasti nggak akan ngerti lah kereta api itu kayak gimana kan. Tentang kereta api, bahas tentang piston. Piston ini hanya ada di industri-industri. Kita di Kupang industri terbatas. Saya belum tahu tentang piston itu apa. Nah, makanya dari situlah mulailah saya berpikir, bisakah saya pelajari contoh-contoh lain selain kereta api, selain piston, selain turbin dan sebagainya yang juga ada di daerah kita nih sebenarnya nih. Ya, seperti yang kita tahu kan fisika nih ilmu alam yang dekat dengan kita. Alat kita pun pasti punya itu. Nah, setelah saya pelajari itu, saya ketemulah bahwa kearifan lokal masyarakat Indonesia pada umumnya itu sudah ada unsur-unsur sainsnya, khususnya unsur fisikanya udah ada di situ. Cuman sekarang kita perlu label untuk buat fisika atau sains ini jadi dikenal oleh masyarakat. Ya, kita perlu label khusus. Karena kalau kita pakai label sains, label fisika, orang udah takut. Nah, Betul. makanya ya, kita perlu satu label yang baru gitu untuk buat kita bisa masuk ke orang-orang. Nah, dari situlah mulai saya pelajari label apakah yang cocok untuk kita masuk. Nah, perlulah kearifan-kearifan lokal yang perlu kita tahu di situ. Mulai dari main bola lah, mulai dari lari-larian lah, ya. Anak-anak main sepeda lah.
Gitu. Itu untuk menjelaskan. Kalau Nosa pernah baca buku-buku sains ya, gimana cara Einstein jelaskan tentang uh, apa apa namanya konsep inersia misalnya ya. Kita duduk di kereta api, kereta jalan ke depan ya, kereta rem kita ikut kayak gitu kan, kita ikut maju kayak gini ya. Tapi kan sebenarnya di kita juga ada, bukan kereta api, naik sepeda contohnya, naik truk terbuka pick up contohnya ya, kayak gitu gitulah. Oh, oke. Jadi, bagaimana hubungan antara budaya lokal dan ilmu pengetahuan ini, itu bisa memacu, kita bisa berkreasi ya, Kak Engli, dan juga Benar. pengalaman-pengalaman atau bahkan, keheranan-keheranan yang pernah Kak Engli, herankan gitu di dalam proses Iya. hidupnya. Nah, ada nggak, Kak Engli contoh, tradisi lokal yang ternyata itu memiliki nilai ilmiah menarik menurut Kak Engli, untuk kita bahas nih? Oh iya, betul ya. Eh, Mungkin Nusa di daerah Nusa mungkin sama juga di daerah saya. Nusa pernah makan bubur di piring. Nah, Nah, makan bubur pernah? di piring rata kan. Kita makan Iya, bubur di pernah. situ kita makannya dari luar kan. Mhm. Ya, untuk lebih mudah kita makannya dari luar, ambil dulu buburnya dari luar, baru ke dalam. Kenapa nggak ambil di dalam duluan? Panas. Dalam itu lebih panas. Jadi kita putar dari luar. Gitu. Nah, itu kebiasaan yang kita sendiri kan kita nggak pernah belajar di buku-buku, kita pun nggak pernah belajar termodinamika dan lain sebagainya. Tapi kita lakukan itu karena kita tahu di pinggiran itu lebih dingin dibanding di dalam. Nah, untuk sainsnya di mana, semakin waktu saya pelajari tentang termodinamika, saya baru connect dengan budaya itu tuh. Oh, itu makanya dulu mama tuh suka suruh kita belajar kalau makan bubur tuh dari luar. Nah, kenapa? Gradien panas, ya itu kan berpengaruh juga di situ. Kalau dari luar makin dingin, makin ke dalam makin panas. Ya, karena kenapa? Di luar tuh dekat dengan udara luar, konveksi lebih cepat. Ya, itu contoh-contohnya kayak gitulah. Terus ada lagi ya, di daerah-daerah kita tuh misalnya kalau ada hajatan, ibu-ibu kumpul masak bersama di situ ya. Satu banyak dimasukin dalam satu panci untuk masak bersama ya. Secara teori sains itu lebih hemat energi dibanding masing-masing orang masak di rumah-rumah masing-masing. Ya, dalam sekarang ada teori zaman sekarang yang dinamain dengan batch processing. Kalau saya nggak salah sebut ya, BATCH, batch processing. Itu tuh semua data dikumpul dalam satu momen, lalu diproses dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu akan Benar. buat energi lebih hemat. Nah, itu sebenarnya dari dulu kita udah praktekkan itu juga. Ya. Terus yang satu lagi mungkin yang saya tulis di buku saya itu fenomena sound horek yang lagi terkenal itu kan, ya itu kan bisa Nah, menjelaskan tentang frekuensi resonansi. Ya, jadi kalau bunyi tertentu bisa bikin kaca pecah. Kenapa kaca bisa pecah? Ada resonansi dari frekuensi sound horek dan frekuensi kaca. Ya, itulah kira-kira contoh-contoh yang bisa kita pelajari, kita lihat dari sekitar kita dan bisa kita pelajari. Oh, inilah sains. Oh, inilah fisika dan sebagainya. oke. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Engli ya, Nosap jadi penasaran nih Kak, ada nggak ya sebenarnya tantangan terbesar, dalam proses pembuatan, karya bukunya Kak Engli ini sendiri? Hmm, tantangan terbesar tuh ya yang pertama yang tadi sempat juga kita sebut bahwa gimana kita cari pendekatan yang baik ya yang mudah untuk menjelaskan konsep fisika yang rumit tadi ke masyarakat umum. Nah, ke masyarakat umum itu cari bahasa yang mudahnya gimana, bahasa yang mudah tapi bukan berarti simplifikasi sains. Nah, itu dia masalahnya. Ada orang yang bikin secara mudah tapi simplifikasi teori sains. Nah, tantangan terbesar saya adalah bagaimana bisa sampaikan yang sederhana tapi bukan simplifikasi teori sains. Nah, itu terinspirasi dari apa yang Einstein bilang, buatlah segala sesuatu lebih sederhana tapi jangan lebih gampang. Lebih sederhana tapi jangan lebih gampang. Nah, itu tantangan yang pertama tuh kayak gitu. Makanya kalau Nusa mungkin baca buku saya atau beberapa orang yang baca, mungkin akan dapat bahwa di bab satu itu saya belum dapat arahnya. Itu saya masih meraba-raba ini gimana gaya yang cocok, bahasa yang cocok, style yang cocok ya untuk bisa jadi buku ini bisa bagus gitu. Bab satu tuh saya masih meraba-raba. Ya, tapi kenapa saya nggak edit pada akhirnya? Ya karena saya pikir saya biarkan pembaca untuk melihat juga bagaimana perkembangan saya menulis dari yang masih meraba-raba untuk belum dapat style yang cocok, bab 2, bab 3, bab 4, sampai lebih baik. Nah, itu untuk bikin pembaca pun, kalau mau menulis buku, jangan berpikir kalau kita harus perfect dulu, baru kita menulis ya. Pelan-pelan lah kita menulis. Nanti kita akan ketemu gaya yang cocok. Ya. Oke. Nah, apakah ada momen nih Kak Engli, momen menarik selama proses riset atau kepenulisan bukunya gitu? Momen menarik selama penulisan buku ya. Waktu itu saya tulis tentang entanglement, bab 7.
bab terakhir dari buku saya. Bab itu tuh menulis tentang bagaimana relasi antara partikel yang saking jauhnya pun, dulu mereka pernah berelasi, ya, tapi mau terpisah seberapa jauh pun mereka tetap berelasi. Nah, ini pun kemudian saya kaitkan dengan relasi antar manusia, ya. Dan di saat saya lagi tulis dengan kebingungan dan juga lagi stres dan lain-lain, tiba-tiba WA berbunyi, mama telepon tanya, gimana kabarmu di sana? Kau baik-baik gak di sana? Nah, itu pertanyaan yang biasa, tapi di situ saya berpikir kayak alam semesta mau membantu saya untuk menulis tentang relasi ini, entanglement ini. Ini bukan relasi antar partikel saja, tapi ini relasi antar manusia. Mama tahu bagaimana keadaan saya di Batam, ya. Dengan sense-nya dia tahu kalau saya sedang tidak baik-baik saja. Jadi dia chat itu. Nah, itu bukti dari entanglement antara manusia, antara ini. Sejak Bapak meninggal, saya mulai merantau jauh kemana-mana. Dan Mama ini di momen-momen yang tertentu, di saat saya susah, atau stres, atau apa, chat-chat seperti itu masuk. Nah, itu membuat saya merasa bahwa, oh inilah riset saya, tulisan saya tentang entanglement untuk partikel, ternyata juga ini berlaku entanglement untuk manusia. Ya, ketika dua partikel pernah bertemu, ketika dua manusia pernah bertemu, mereka tidak pernah benar-benar berpisah, sejauh apapun mereka berpisah. Ya, itulah yang terjadi. Oke, dalam sekali ya Kak Engli ya, sampai nggak bisa. Ini selanjutnya mau nanya apa kayak gitu kan. Nah, boleh banget nih Kak Engli, sebenarnya apa sih pesan utama yang pengen disampaikan Kak Engli di lewat buku karya Kak Engli ini? Ya, judulnya itu Dalam Pikiran Semesta. Jadi saya coba untuk melihat atau menyelami apa yang sebenarnya alam semesta ini pikirkan. Jadi saya bukan naruh pikiran saya ke alam semesta, tapi saya ingin melihat sebenarnya alam ini mau ngapain. Ya, dan itu tuh bisa saya dalami dengan pertanyaan-pertanyaan dari setiap fenomena yang saya temui. Ya, kenapa alam semesta kayak gini? Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Nah, makanya jadilah buku ini dengan judul Dalam Pikiran Semesta, Fisika dan Keheranan yang Mengubahkan. Kenapa fisika? Karena fisika adalah latar belakang keilmuan saya. Yang mengubahkan, ini menyangkut ketujuan akhir dari buku ini. Bahwa sains itu bukan hanya inform, tapi juga transform. Ya, bukan hanya inform, tapi juga transform. Itulah pesan yang mau saya berikan kepada pembaca dari buku saya ini, bahwa pengetahuan kita bukan hanya mengisi informasi, bukan hanya buat kita untuk dapat informasi, tapi pengetahuan yang kita dapatkan apapun itu, selalulah berpikir bagaimana caranya untuk mentransform masyarakat, mentransform diri kita sendiri, mentransform sistem. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut ngobrol nih Kak Engli, Nosa mau berikan informasi ke teman-teman pendengar setia podcast Kataloka lewat video berikut ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana karena episode ini masih berlanjut ya, jadi tetap tonton dari awal sampai akhir. Oke, selamat menonton teman-teman. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke teman-teman semuanya, kita kembali lagi ya di episode kali ini. Tadi Nosa memberikan informasi sedikit untuk teman-teman. Jadi kita lanjut ngobrol lagi dengan Kak Engli di episode kali ini ya teman-teman. Nah, tadi udah Kak Engli sampaikan apa sih sebenarnya pesan utama yang ingin Kak Engli berikan experience-nya ke teman-teman pembaca tentunya ya. Nah, sekarang Nosa ingin tanya nih Kak Engli, kenapa ya? Mengapa generasi muda itu penting untuk dekat dan harus terus belajar mengenai literasi ataupun juga sains nih, Kak Engli. Ya, terima kasih Nosa. Untuk generasi muda ya, kita harus tahu tantangan kita ke depan ini lebih berat ya. Kita bertemu dengan dunia digital, ya kita bertemu dengan masalah pangan, masalah energi dan sebagainya. Dan semua masalah-masalah itu tuh dasar utamanya adalah pemahaman terhadap sains yang baik. Ya, sains ini kan ilmu yang paling dasar ya, fisika khususnya yang saya pelajari ini ilmu yang paling dasar yang berkaitan dengan masalah-masalah tadi. Ya, makanya bagusnya kita tuh ngerti tentang punya literasi tentang sains supaya kita punya pendekatan yang benar tentang masalah-masalah yang tadi.
yang itu. Jangan sampai kita hanya punya pendekatan politis, jangan sampai kita hanya punya pendekatan hukum dan sebagainya. Bukan saya bilang politis dan hukum nggak bagus, bagus. Tapi pendekatan secara sains itu perlu dijadikan komplementer, uh, pelengkap, pendamping, supaya masalah-masalah kita ke depan ini bisa lebih baik lagi. Ya, kayak gitu. Oke, mantap. Apakah ada proyek atau karya lain yang sedang dipersiapkan Kak Engli? Oh, untuk proyek khususnya dalam penulisan, saya lagi bikin buku yang kedua, ya, tapi mungkin akan lama juga ya penulisannya karena ya buku yang pertama pun saya makan waktu setahun lebih ya, karena itu untuk riset dan sebagainya. Saya kalau menulis biasanya serius kayak gitulah. Ya, kalau buku pertama ini tentang keindahan dan penciptaan semesta, alam semesta, buku kedua ini mau saya jadikan duologi. Ya, masih berkaitan, tapi ini adalah teori kehancuran alam semesta. Ya, jadi isinya akan lebih dark, akan lebih bikin kita ini merasa, oh kayak gini lah ya, alam semesta yang indah ini suatu saat akan hancur. Ya, suatu saat akan hancur. Dan ini bukan hanya menyangkut tentang sistem alam semesta, tapi tentang kehancuran manusia, bagaimana kehidupan ini berakhir, bagaimana alam semesta ini berakhir. Ini diambil dari satu teori fisika yang biasa kita kenal ya, namanya entropi. Entropi mungkin usah pernah baca tentang entropi ya. Nah, ataupun belum ya, entropi ini biasanya dalam kaum awam bercerita tentang, oh ini apa sesuatu yang nanti makin lama makin tidak teratur, yang bikin bumi ini kacau. Contoh entropi adalah sekarang kita mulai makin panas, makin panas, makin panas. Ya, itu contoh yang dimengerti oleh masyarakat umum, bahasanya seperti itu. Tapi bahasa sains sebenarnya lebih dalam dari itu. Nah, itulah yang akan kita bahas lebih panjang di buku saya yang kedua nanti. Mantap Ya. sekali. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran sama buku pertama Kak Engli sebelum buku keduanya rilis ya teman-teman. Teman-teman bisa banget cari di marketplace toko Data Pustaka. Tapi gak usah bingung-bingung, nanti Nosa kasih linknya di deskripsi ya teman-teman. Jadi tinggal klik aja, tinggal pesen dan baca apa sih sebenarnya yang ingin Kak Engli sampaikan di situ dan apa aja isinya. Seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman juga yang pengen banget nerbitin buku atau pengen nih ngikutin jejaknya Kak Engli yang bisa memberikan wawasan dengan cara menulis, teman-teman bisa banget konsultasi ke admin Data Pustaka ya. Dipastikan nanti teman-teman akan didampingi dari awal sampai akhir proses bukunya terbit. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk closing statement nih Kak Engli, pesan untuk pendengar kita nih yang ingin banget mulai menulis atau belajar sains dengan cara yang menyenangkan, agar tidak sains tuh teori, sains tuh rumit kayak gitu. Gimana nih Kak Engli? Ya, jangan padamkan keheranan. Itu yang jadi pesan saya. Biasanya orang-orang kalau misalnya anak-anak masih kecil ya, anak-anak sering banyak bertanya ke orang tua ya. Biasa kita orang tua bilang, karena nggak bisa jawab, udahlah jangan banyak tanya nak. Memang udah kayak gitulah dari dulunya. Udah kayak gitulah dari dulunya ya. Terus anak-anak kita ataupun adik-adik kita pun akan merasa bahwa, oh ini nggak boleh ditanyakan. Kalau kita lakukan itu, kita padamkan keheranan adik-adik kita atau anak-anak kita, maka imajinasinya nggak akan berkembang. Ya. Maka saran dari saya adalah mulailah dengan perilaku yang tadi, jangan padamkan keheranan. Keheranan apapun itu ditanyakan. Gimana kalau nggak bisa jawab? Kalau nggak bisa jawab, bawa terus keheranan itu sampai suatu saat ada orang yang bisa jawab. Bagaimana kalau nggak ada orang yang bisa jawab juga? Ya, kamulah yang harus jawab sendiri keheranan-keheranan itu. Ya, bagaimana kalau saya pun nggak bisa jawab? Nah, itu sampai pada level terakhir bahwa kita jadikan keheranan itu sebagai satu hal yang kita berpikir bahwa inilah keindahan alam semesta kita. Bahwa tidak semuanya bisa dimengerti lewat buku, tidak semuanya bisa dimengerti lewat pertanyaan, tidak semuanya bisa dimengerti lewat imajinasi kita. Dan inilah rahasia keindahan ciptaan Tuhan alam semesta kita ini. Ya. Mantap sekali, tidak terasa ya Kak Engli. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini, obrolan yang menurut Nosa benar-benar membuka sudut pandang baru ya, bahwa ilmu pengetahuan itu ternyata bisa hadir dari hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, dari budaya, tradisi, hingga pengalaman sehari-hari yang sering kali kita anggap sederhana. Tentunya terima kasih banyak untuk Kak Engli ya, sebagai narasumber di episode kali ini. Iya, sudah mau berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi tentang perjalanan menulis buku sains populer, serta pentingnya menjaga kearifan lokal sebagai bagian dari cara kita memahami semesta ya. Nah, semoga obrolan di episode kali ini tidak hanya menambah wawasan ya teman-teman, tapi juga membuat kita lebih peka melihat bahwa di sekitar kita ada begitu banyak pengetahuan yang bisa dipelajari dan dibagikan. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman podcast Kataloka nih yang sudah mendengarkan sampai akhir episode kali ini. Jangan lupa
lupa juga untuk terus dukung karya-karya literasi dan nantikan episode menarik berikutnya. Saya Yunosa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap berkarya, dan terus penasaran dengan dunia di sekitar kita, teman-teman. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.